Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hasna. Bagaimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat ini. Baik, terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir di studio kami untuk memberikan kajian Islam kepada pendengar setia di Tuban pagi hari ini. Dan sebelum nanti kita akan tanya jawab sekaligus juga menjawab pertanyaan dari pendengar kalian yang ada kita di pagi hari ini Ustaz, boleh disampaikan mukadimahnya terlebih dahulu di pagi hari ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah, karena dengan karunia nikmatnya kita semua masih dapat melaksanakan berbagai macam amal ibadah kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita juga bersama-sama bisa mengikuti Mutiara Pagi, program kajian pagi dari Radio Republik Indonesia stasiun Tuban yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan amanah untuk bersama-sama dengan ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah ciri-ciri orang yang beriman atau mukmin. Hal ini menjadi sangat penting karena alhamdulillah kenikmatan paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita dalam hidup ini adalah nikmat iman. Nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beragama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membawa keselamatan hidup kita di dunia dan insya Allah juga di akhirat kelak. Karena itu keimanan yang ada pada diri kita tentu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar tetap lestari, kuat, dan kita bawa keimanan kita ini sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu kita juga perlu mengetahui sekaligus memahami dan tentu juga mempraktekkan dalam kehidupan kita ciri-ciri orang yang disebut beriman itu apa saja. Di dalam Al-Quran secara khusus ada satu surat yang membahas tentang orang-orang yang beriman ini, yaitu surat yang ke-23, yaitu surat Al-Mu'minun, surat tentang orang-orang mukmin begitu. Maka kita bahas pada kesempatan ini satu persatu ayat-ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman itu. Hal ini merupakan jaminan dari Allah SWT bahwa orang-orang yang beriman, karena keimanannya itu pasti akan beruntung dalam kehidupan di dunia ini dan pasti di akhirat kelak. Karena itu kami katakan di awal tadi bahwa dengan memiliki iman, dengan beragama Islam, maka kita akan bahagia, ya, kita akan memperoleh keberuntungan sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena orang hidup pasti bertujuan ingin memperoleh kebahagiaan. Tidak ada satupun orang hidup di dunia ini yang tidak ingin bahagia.
Macam-macam orang mempunyai cara untuk meraih kebahagiaannya itu. Dalam pandangan agama kita Islam, menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki ketika seseorang menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lain yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka itu? Orang-orang yang disebut beriman atau mukmin itu? Pada ayat-ayat berikutnya Allah merinci satu persatu. Yang pertama pada ayat yang kedua yaitu alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini adalah ciri yang pertama. Sholat sebagaimana kita ketahui merupakan kewajiban bagi orang Islam. Ya. Tentu saja tidak boleh ditinggalkan. Dan sholat merupakan satu-satunya kewajiban bagi orang Islam yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Kecuali bagi wanita yang sedang haid maupun nifas. Gitu. Orang walaupun dalam keadaan musafir, apalagi mukim, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Hanya saja ketika orang itu musafir, ada beberapa rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Misalnya bahwa orang yang sedang musafir boleh menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Itu yang disebut dengan sholat jamak. Misalnya antara zuhur dengan asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Kalau di waktu zuhur artinya di waktu yang pertama, yang awal itu disebut jamak takdim. Kalau di sholat yang kedua atau yang akhir disebut jamak takhir gitu. Begitu pula dengan maghrib dengan isya. Ya. Bisa dilaksanakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Kemudian juga diperbolehkan orang yang musafir itu sholatnya diringkas rakaatnya dari 4 menjadi 2. Itu yang disebut dengan sholat qashar gitu. Jadi zuhur, asar, dan isya masing-masing menjadi 2 rakaat. Itu di qashar namanya begitu. Di samping itu orang yang musafir juga boleh sholat di atas kendaraannya. Karena situasinya tidak memungkinkan dia sholat di suatu tempat, musola atau masjid atau tempat yang bisa leluasa melaksanakannya. Dan karena waktunya juga sudah tidak ada lagi, maka boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan. Walaupun mungkin kendaraan tersebut tidak menghadap ke arah kiblat, itu diperbolehkan. Jadi itu sejumlah rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah ketika seseorang itu dalam keadaan musafir begitu. Bahkan orang yang musafir juga boleh bersucinya, wudhunya itu hanya dengan tayamum, walaupun terdapat air gitu. Nah, termasuk juga ketika seseorang itu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, itu juga tetap wajib sholat. Hal ini berbeda dengan misalnya kewajiban puasa. Kalau puasa ketika orang itu sakit atau musafir, boleh tidak berpuasa. Tapi harus menggantinya atau mengqadha'nya di hari-hari yang lain. Tapi untuk sholat tidak ada ketentuan seperti itu. Walaupun musafir, walaupun sakit, tetap harus melaksanakan sholat. Tentu ketika dalam keadaan sakit, orang yang sholat menyesuaikan diri dengan keadaan sakitnya itu. Dia boleh sholat dengan duduk, bahkan berbaring sekalipun juga dibolehkan. Dalam keadaan darurat atau genting, orang juga harus melaksanakan sholat. Bahkan dalam keadaan perang itu, sholat tetap diwajibkan. Makanya inilah kewajiban dalam agama kita, agama Islam yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Nah, berikutnya yang penting kita lakukan ketika sholat, tidak sekedar melaksanakan syarat dan rukunnya, tetapi kita juga harus sholat dengan khusyuk gitu. Nah, khusyuk di dalam sholat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, khusyuk
bacaannya. Ketika sholat maka bacaan-bacaan sholat kita harus kita baca dengan khusyuk, terutama ya ketika bacaan sholat itu dibaca dengan suara yang keras atau jahar gitu. Bagi imam ketika membaca dengan keras maka harus dibaca dengan khusyuk, ya, tidak boleh asal-asalan saja. Misalnya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat, maka harus diperhatikan tajwidnya. Tidak boleh asal. Jadi tajwid itu bagaimana panjang pendeknya, bagaimana makharijul hurufnya harus diperhatikan. Misalnya bahwa ketika kita membaca ayat itu, di salah satu ayat Al-Quran itu kan misalnya ada bacaan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, potongan ayat yang tadi nadhirah dengan nadhirah itu berbeda. Ya. Nadhirah itu pakai dad yang artinya adalah berseri-seri. Jadi ayat itu artinya wajah-wajah pada hari itu, hari kiamat itu nanti berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Karena dapat melihat, menatap langsung Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nadhirah yang pertama dengan nadhirah yang kedua berbeda maknanya. Karena nadhirah yang pertama itu pakai dad, ya, huruf yang tebal begitu, sedangkan nadhirah yang kedua itu pakai dha, ya, lebih ringan gitu. Nah, beda lafadz ini bisa berbeda makna. Nah, karena itu seorang imam yang baik di dalam sholat harus membaca bacaan Al-Qur'annya misalnya harus dengan khusyuk, dengan baik, dengan benar, tidak boleh asal. Kemudian yang kedua, khusyuk dalam gerakan. Ya, ketika kita sholat harus kita perhatikan gerakan-gerakan sholat kita. Harus dilaksanakan dengan tumakninah, tenang, ya, tidak boleh tergesa-gesa, ya, terburu-buru. Makmum tidak boleh mendahului imam atau membersamai imam, tidak boleh. Jadi ketika makmum mendengar imam membaca Allahu Akbar, baru dia melakukan takbir atau gerakan takbir. Ya. Ketika imam rukuk, biarkan rukuk sampai sempurna, baru makmum mengikuti rukuk. Ya. Ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah, biarkan imam berdiri tegak, lurus, baru kemudian makmum mengikuti dan meneruskan dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Bukannya makmum membaca lagi sami Allahu liman hamidah. Hal itu karena Rasulullah bersabda, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah rabbana walakal hamdu, gitu. Demikian pula ketika sujud, ya, Rasulullah menyebutkan wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda mutmainnan, begitu. Ya, hatta yatma'inna sajidan, di dalam hadis disebutkan seperti itu. Kalau imam sujud, maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud hingga imam itu sujud dengan sempurna. Jadi sekali lagi tidak boleh mendahului, juga tidak boleh membersamai. Bahkan di dalam riwayat hadis lain itu disebutkan kalau ada makmum yang mendahului gerakan imam, nanti akan dihukum oleh Allah, kepala dia itu akan diganti dengan kepala keledai, kan begitu. Itu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tentang tata letak anggota badan kita ketika sholat, itu gerakan kita juga harus kita perhatikan. Misalnya kita setelah takbir itu tangan kita diletakkan di dada, bukan di perut. Ya, ini yang kadang kurang banyak diperhatikan oleh kaum muslimin, ya. Jadi Allahu Akbar meletakkan tangannya itu di dada, bukan di perut atau di pinggang dan di tempat lainnya, gitu.
Kemudian ketika ruku itu jari jemari tangan kita memegang lutut, bukan memegang paha atau tulang kering yang ada di bawahnya. Dan jari jemari kita direnggangkan gitu. Ketika mengangkat tangan untuk takbir maupun setelah ruku yaitu i'tidal, tangan diletakkan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Itu disebutkan dalam sabda Rasulullah, hadwa udhunaihi atau hadwa mangkibaihi. Jadi tidak boleh terlalu tinggi di atas telinga atau terlalu rendah di bawah kedua pundak kita. Nah, gitu. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, tangan diletakkan di atas paha mendekati lutut gitu. Nah, ketika sujud juga demikian, 7 anggota badan harus menyentuh tempat sujud, mulai dari kening, kemudian hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, sampai jari-jari kaki semua harus menyentuh tempat sujud atau lantai kita gitu. Ada orang kadang-kadang hanya dahinya saja yang menyentuh tempat sujud, hidungnya tidak. Itu tidak sempurna gitu. Nah, kemudian ketika tasyahud, ya, mata kita tertuju ke jari telunjuk kanan kita gitu. Berbeda ketika kita berdiri atau i'tidal atau duduk di antara dua sujud, maka pandangan mata kita arahkan ke tempat sujud. Nah, itu semua adalah khusyuk dalam gerakan. Ya, kalau tadi khusyuk dalam bacaan itu disebut khusyukul qiraah, yang kedua ini khusyukul harokah. Ya, khusyuk gerakan. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk, yang ketiga ini khusyukul qalbi, khusyuk di dalam hati gitu. Nah, ini yang paling sulit, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah. Kalau khusyuknya bacaan itu bisa kita nilai dengan hukum-hukum tajwid yang ada begitu. Khusyuk gerakan juga kelihatan gitu. Apakah pandangan mata kita ke tempat sujud atau ke arah depan atau bahkan ke tempat lain, itu bisa ya kita menilainya begitu. Begitu pula dengan gerakan-gerakan yang lain. Tapi bagaimana menilai seseorang itu khusyuk hatinya? Nah, ini yang tidak mudah. Yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika sholat, maka hati kita, pikiran kita itu tidak boleh memikirkan yang lainnya, harus konsentrasi hanya kepada sholat kita, ya, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada pikiran-pikiran yang lain di luar sholat. Misalnya bahwa ketika kita sholat kemudian memikirkan apakah sandal saya yang baru nanti jangan-jangan hilang di masjid itu begitu. Sepeda motor saya tadi sudah saya kunci atau belum begitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi pikiran kita itu betul-betul harus konsentrasi penuh untuk sholat saja. Tidak boleh memikirkan hal-hal di luar sholat gitu. Ya. Jadi termasuk tadi misalnya mau berangkat sholat ketika sholat subuh mau berangkat siaran di RRI ini. Ya, kita tidak boleh jangan-jangan nanti terlambat. Nah, tidak boleh. Jadi harus khusyuk ketika sholat itu. Jadi ini yang disebut dengan khusyukul qalbi, khusyuknya hati, sesuatu yang tidak mudah, paling sulit ya gitu. Bahkan mungkin belum pernah, ya, kalau menurut pengalaman kami pribadi itu sholat 100% mulai dari takbir sampai salam itu full konsentrasi yang tidak memikirkan sesuatu di luar sholat. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa khusyuk di dalam sholat? Ya, beberapa cara bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus berusaha memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Itu upaya, ya. Jadi misalnya kita membaca di dalam
Salat itu subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita hambanya ini rendah. Yang maha tinggi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allah maha besar. Berarti kita ini kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar terhadap siapa saja yang memujinya. Gitu. Nah, kita memahami bacaan-bacaan kita di dalam sholat itu, insya Allah akan membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang kedua, cara kita supaya bisa khusyuk itu adalah tentu saja kita harus konsentrasi, fokus sejak awal. Jadi begitu kita sudah wudhu, kita menghadap kiblat, kita mau takbir, pada saat itu pikiran kita bebaskan, ya, dari segala macam pikiran yang lain, ya. Mungkin kalau dalam agama lain itu ada istilah kontemplasi. Nah, begitu. Maka kita di dalam sholat juga harus khusyuk, ya. Harus tenang, tidak boleh memikirkan hal-hal lain di luar sholat, begitu. Kemudian yang ketiga, kiatnya, caranya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita, ya kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekhusyuan itu, ya. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita baca setelah kita membaca doa iftitah, ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah itu beliau mengajarkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, ya, dari godaan setan yang terkutuk, ya, dari bisikannya, rayuannya, semuanya, ya. Karena ketika kita sholat itu mulai awal itu setan sudah menggoda kita, ya. Bahkan tidak jarang kadang-kadang kita menemukan inspirasi itu ketika kita sholat. Nah, gitu. Meskipun itu nampaknya baik, sesungguhnya itu tidak baik. Karena berarti kita memikirkan sesuatu di luar sholat. Dan tentu saja itu tidak dibenarkan. Gitu. Berarti hati kita tidak khusyuk. Gitu. Kadang-kadang kita menemukan ide-ide cemerlang itu ketika kita sholat. Nah, itu tidak benar. Gitu. Karena berarti kita memikirkan sesuatu di luar sholat. Maka kita harus berdoa. Begitu. Ya, salah satu doa yang diajarkan yaitu tadi, a'udzubillahi samiil alimi, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, min hamzi wa nafthihi wa nafthihi, dari tiupannya, dari rayuannya, dari gangguannya, jadi godaannya, jadi godaan setan. Karena setan tidak tinggal diam ketika kita sholat, itu selalu berusaha untuk menggoda kita. Nah, itu. Ini ciri yang pertama orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang mukmin yang berada di ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna atau yang sia-sia. Ya. Jadi orang-orang mukmin itu selalu berusaha setiap perkataan maupun perbuatannya adalah hal-hal yang berguna, yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain, gitu. Dia selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia, ya. Misalnya bergadang terlalu malam, ya, itu kan tidak baik, begitu. Ada sebuah syair yang mengatakan bergadang jangan bergadang kalau tidak ada perlunya, bergadang boleh saja kalau ada perlunya, kan begitu, ya. Karena kalau terlalu sering kena angin malam, itu kesehatan kita juga akan menjadi
buruk begitu. Ya. Nah, kalau memang ada sesuatu keperluan yang mendesak, boleh kita bergadang karena menuntut hal itu. Misalnya ada pekerjaan yang harus dilembur dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, tentu kita harus berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahwa tubuh kita ini juga boleh butuh istirahat. Kalau kita bisa tidur lebih awal, maka juga bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat malam. Misalnya kan begitu. Ya. Tapi kalau kita tidur terlalu malam, nanti bangunnya juga agak susah. Jangankan untuk sholat malam, untuk sholat subuh berjamaah saja mungkin kita juga akan susah gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Begitu pula dengan berkata-kata. Maka kata-kata kita itu juga harus kita lakukan untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, mengandung nasihat, ya, mengandung pengajaran yang baik gitu. Karena termasuk perkataan kita juga itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian berkata-kata di sini termasuk berkata-kata melalui sosmed, sosial media gitu. Apa yang kita share, kita upload, semuanya harus yang baik-baik. Tidak boleh hal yang buruk begitu, apalagi itu untuk orang lain gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan kepada kita dengan firman-Nya dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar, kan gitu. Kemudian Allah melanjutkan, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga mengampuni dosa-dosamu gitu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menegaskan, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik, ya. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, auliyasmut, diam, ya, diam saja begitu. Jadi intinya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya, dari perbuatan maupun dari perkataan, selalu menghindarkan dirinya dari hal-hal yang sia-sia gitu. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang beriman di ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh, selain tadi sholat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, zakat ini adalah kewajiban kita atas harta yang kita miliki. Nah, zakat itu sudah diatur di dalam syariat kita, ya, kapan kita harus mengeluarkan, ya, berapa banyak, ya. Ada dua jenis zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah, ya, zakat yang kita keluarkan dari makanan pokok, ya, makanan pokok. Jadi kalau kita berarti beras gitu, ya. Ini kewajiban bagi setiap orang Islam yang mempunyai makanan yang dimakan untuk besok, yaitu disebut zakat fitrah. Zakat fitrah itu maksudnya adalah zakat makan gitu. Jadi fitrah itu adalah makan gitu, ya. Itu dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, ya, setahun sekali sebelum sholat Idul Fitri, bagi setiap orang Islam, yang anak-anak maupun yang dewasa. Bahkan kalau dulu bagi orang yang merdeka maupun bagi budak, ya. Jadi kewajiban gitu. Kecuali bagi orang yang betul-betul tidak mempunyai makanan yang akan dimakan untuk besok. Nah, kalau orang seperti itu bukan membayar zakat, tapi malah diberi zakat gitu, diberi zakat dia supaya hari raya Idul Fitri juga bisa berhari raya gitu. Ini yang pertama. Kemudian zakat yang kedua, zakat mal, zakat atas kepemilikan harta benda kita. Ya, untuk itu maka agama kita telah mengatur bagi orang yang mempunyai zakat
ya sesuai dengan nisab. Nisab itu adalah batas minimum harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Misalnya kalau zakat emas, emas yang dimiliki itu adalah 85 gram. Jadi kalau kurang dari itu belum wajib dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Kalau untuk zakat ternak misalnya itu juga sudah ada hitungannya, kambing, sapi, atau kalau orang Arab itu unta, berapa ekor nisabnya itu sudah ada ketentuannya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah zakat profesi, ya, tidak mempunyai emas, tidak mempunyai ternak, ya, juga tidak mempunyai tanam-tanaman hasil pertanian, ya, tetapi mempunyai penghasilan dari pekerjaannya, maka itu disebut zakat profesi, zakat penghasilan. Kalau itu dikumpulkan, ya, dalam waktu 1 tahun, nah, waktu itu kemudian disebut dengan haul, ya. Jadi kepemilikan harta tersebut dalam kurun waktu tertentu itu disebut haul, gitu. Haul untuk zakat emas, zakat ternak, zakat pertanian, termasuk zakat penghasilan itu adalah 1 tahun. Nah, ya itu kalau penghasilan dari pekerjaan kita itu senilai 85 gram emas dalam kurun waktu 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya, gitu. Jadi misalnya gajinya setiap bulan sekian, gitu. Nanti kalau diakumulasi selama 12 bulan itu sama nilainya dengan 85 gram emas. Nah, sekarang harga emas 1 gram berapa kali 85, kemudian nanti 2,5%-nya itulah yang harus dikeluarkan. Jadi intinya bahwa orang-orang yang beriman menunaikan kewajibannya atas harta yang dimilikinya, ya, sesuai dengan ketentuan syariat kita yang sudah ada itu, ya. Nah, itu kalau zakat. Tetapi bagi orang-orang mukmin, kalaupun tidak memiliki sesuai dengan nisab, ya, belum sampai pada nisab, ya, tetap bisa melakukan yang namanya infak atau sedekah, ya, karena itu tidak terikat dengan adanya nisab maupun haul itu. Infak bebas, mau infak berapapun, ya, sedekah juga mau bersedekah berapapun, termasuk bersedekah apapun juga bebas, gitu. Kalau yang zakat itu tadi kan terikat dengan ketentuan nisab maupun haul, begitu, dan itu adalah kewajiban sifatnya. Tapi kalau infak, sedekah itu menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya berupa infak maupun sedekah. Karena itu kadang-kadang infak maupun sedekah itu jumlah yang dikeluarkan bisa jadi jauh lebih banyak daripada zakat. Karena kalau zakat itu sudah ada persentasenya 2,5%, ya. Ya. 5% untuk zakat pertanian dengan air hujan. Artinya tanaman-tanaman itu, ya, tanpa diairi oleh kita sendiri, oleh petaninya, tapi diairi oleh musim hujan misalnya begitu. Itu 10%, ya. Tapi kalau memakai irigasi, ya, karena musim kemarau misalnya begitu, ya, dengan air dari sumber dari tanah misalnya itu 5% misalnya begitu. Ya, ada zakat yang dikeluarkan sampai senilai 20%. Itu zakat atas harta temuan. Ya, itu disebut dengan zakat rikas, gitu. Ya, 20%. Jadi masih lebih sedikit dibanding yang kita miliki. Paling besar 20%, berarti masih ada 80% yang kita miliki. Kalau 10% masih ada 90%. Kalau 5% masih ada 95%. Bahkan kalau 2,5% masih ada 97,5% yang kita miliki. Jadi Allah hanya meminta sebagian saja dari kepemilikan harta kita itu untuk keluarkan, untuk membuktikan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu ibadah yang mempunyai implikasi sosial. Dengan adanya zakat itu, maka, ya, kita bisa berbagi, ya,
dan menebar kasih sayang, ya, share dan juga peduli, care kepada orang-orang yang kebetulan belum beruntung dalam kehidupannya, serba berkekurangan maksudnya. Maka dengan zakat itu untuk menghilangkan gap, jarak antara kita yang mempunyai kecukupan dengan mereka yang berkekurangan gitu. Jadi ini ciri orang beriman yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ciri orang yang beriman yang keempat itu walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya, ya, senantiasa menjaga kehormatannya. Jadi kita ini manusia merupakan makhluk yang mulia, ya. Dan kemuliaan kita itu kalau kita mampu menjaga diri, ya, dari nafsu syahwat yang diharamkan oleh Allah SWT. Makanya Islam itu mengatur syariat nikah, mengharamkan zina, itu supaya manusia tetap dalam kehormatannya. Ketika manusia tidak memperhatikan hal itu, maka dia akan jatuh pada kehinaan gitu. Jadi perkawinan itu, pernikahan itu disyariatkan oleh Allah supaya manusia tetap dalam kemuliaannya. Dan sebaliknya ketika dia tidak memperhatikan hal itu, maka dia akan jatuh pada kekejian yang menghinakan. Karena itu Islam itu bersifat aturan atau syariatnya itu bersifat preventif, pencegahan sebelum orang itu jatuh pada kemaksiatan yang terlalu jauh. Islam sudah mencegahnya. Misalnya tentang zina ini Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Jadi pintu-pintu untuk masuk kepada zina Allah melarang agar jangan didekati, ya. Segala perantara, segala sebab untuk bisa jatuh kepada zina diantisipasi. Misalnya dalam Islam itu dilarang seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk berduaan. Tidak boleh gitu. Karena itu bisa menjadi pintu setan masuk ke situ menggoda, akhirnya nanti jatuh dalam kehinaan begitu. Ya. Nah, tetapi Islam itu juga tetap memperhatikan naluriah kita itu membutuhkan berpasang-pasangan, ya, yang dihalalkan. Maka kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, Allah menjelaskan illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Maka itu adalah sesuatu yang halal begitu, yang dibolehkan oleh syariat. Ya, dengan adanya pernikahan tadi begitu, ya. Maka kita boleh sesuatu yang diharamkan dihalalkan ya kepada istri-istri kita gitu. Kalau dulu juga ada auma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Nah, meskipun sekarang tidak ada hamba, dulu ada hamba. Jadi orang yang memiliki hamba atau budak, dia boleh menggaulinya sebagaimana terhadap istrinya begitu. Dan hamba hanya boleh digauli oleh tuannya saja, ya, selebihnya tidak boleh begitu. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka kalau melakukan hal itu tidaklah tercela begitu, tidak tercela. Karena itu memang sesuatu yang dihalalkan. Dan sebaliknya kalau di luar itu, ya, di luar itu, maka itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di dalam ayat yang ke-8. Faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, ya, bukan dengan jalan pernikahan atau tidak terhadap hamba sahaya budaknya begitu, ya, ketika menyalurkan hawa nafsu syahwatnya itu, ya, tidak kepada istri-istri mereka, pasangan mereka, atau tidak kepada hamba sahaya budak mereka, ya, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, supaya tidak terjadi, maka Islam juga sudah mengatur hukuman bagi mereka yang melanggar itu.
Ya, kalau orang yang berzina yang belum menikah itu dalam syariat Islam itu dihukum dengan cambukan 100 kali. Ya, 100 kali. Kemudian kalau yang sudah menikah itu dirajam ya sampai mati begitu. Orang yang menuduh orang berzina tanpa menghadirkan bukti itu dicambuk 80 kali. Ya, itu hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka supaya orang tidak sembarangan melakukan melampiaskan hawa nafsunya bukan pada sesuatu yang halal. Nah, karena dengan adanya perzinaan itu akan merusak, ya, akan merusak. Dekadensi moral, kerusakan moral itu akan terjadi gitu. Jadi seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah itu pada dasarnya untuk memelihara kehormatan kita manusia gitu. Kemudian yang berikutnya ciri yang ketujuh ya atau keberapa ini tadi Allah menyebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara, menjaga, menunaikan amanat-amanatnya serta janjinya. Jadi intinya menjaga, menunaikan amanat dan janjinya begitu. Itu ciri orang mukmin begitu. Jadi pantang bagi mereka itu untuk ingkar janji. Ya. Jangan seperti kata sebuah syair itu kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan begitu. Jangan seperti itu. Ya. Nah, itu akan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Ya, kalau kita berjanji lalu kita mengingkari, ya, itu seperti diungkapkan cidro janji, tegone kowe ngapusi. Nah, ya seperti itu. Ya, maka nanti akan menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan orang yang kita berjanji kepadanya, begitu. Jadi sekali kita berjanji itu adalah hutang, maka hutang harus kita bayar. Bagaimana cara membayarnya kalau janji? Ya ditunaikan janjinya, begitu. Sudah berjanji akan siaran di RRI jam 5 pagi, ya harus ditepati. Apapun caranya harus ditepati. Ya, karena itu merupakan pertanda bahwa kita beriman kepada Allah SWT. Begitu pula kalau kita mempunyai amanat yang harus ditunaikan, ya juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang terakhir ciri orang yang beriman itu adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang yang memelihara sholatnya. Jadi kalau yang pertama tadi disebutkan oleh Allah orang yang sholatnya khusyuk gitu, ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu terkait dengan pelaksanaan mulai dari takbir sampai salam. Nah, setelah dilaksanakan maka kita juga harus melaksanakan apa yang kita baca di dalam sholat itu, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut memelihara sholatnya gitu. Maka orang yang sholat idealnya perilakunya akan baik gitu. Ya, karena itu Allah menyebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yaitu kalau sholat kita pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita sholat itu hanya sekedar dilaksanakan syarat dan rukunnya, tidak diperhatikan nilai atau filosofinya, maka dia tidak mempunyai pengaruh yang baik dalam perbuatan ataupun ucapan kita. Tapi kalau orang itu memperhatikan substansi, hakikat, filosofi sholatnya, insya Allah dia akan mempunyai perilaku yang baik begitu. Jadi ini ciri orang yang beriman. Selain sholatnya khusyuk, dia juga memelihara sholatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang dengan ciri tadi itulah orang-orang mukmin yang sejati, yang kemudian dijanjikan oleh Allah, ulaika humul warithun, ya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Orang-orang yang akan mewarisi. Jadi menjadi pewaris. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus. Yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus, gitu. Jadi kalau kita mempunyai ciri-ciri yang tadi itu, ayat 2 sampai ayat yang ke-10 tadi itu, ya sampai ayat yang ke-9, maka kita akan menjadi pewaris, ahli waris surga Firdaus. Dan surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi tingkatannya, ya, di antara surga-surga yang lain, gitu. Hum fiha khalidun, mereka semuanya akan kekal di dalamnya, gitu, akan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang mukmin yang sejati dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Allah tadi itu, sehingga kita berhak untuk menjadi penghuni surga Firdaus, ya. Amin Allahumma amin. Demikian Mbak Hasanah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan ciri-ciri orang yang beriman. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman yang sejati. Monggo kami kembalikan lagi pada Mbak Hasanah, ya. Baik, terima kasih Ustaz Sayun yang luar biasa sekali pendengar di pagi hari ini. Dan kita kaitannya dengan ciri-ciri orang mungkin atau orang yang beriman gitu. Disampaikan sangat banyak dari tadi pendengar, dan Ustaz mohon izin dengan sangat karena waktu kami sangat terbatas. Ada pertanyaan yang masuk, boleh dijawab secara singkat. Baik, Mbak Hasanah. Waktu 6 kami harus berganti program begitu Ustaz. Baik. Pertanyaannya kaitannya dengan Ustaz, bagaimana saya setiap sholat itu selalu lupa dengan rakaat. Kadang saya ingat kemudian kembali lupa lagi. Ini bagaimana saya mengatasi hal tersebut Ustaz? Begitu Ustaz. Baik. Jadi seperti yang telah kami sampaikan tadi itu, bahwa ketika kita belum sholat, persiapan untuk melaksanakan sholat, maka kita harus yang tadi itu berkonsentrasi. Pikiran kita full 100% kita tujukan hanya untuk menghadap Allah pada saat itu kita sedang bermunajat. Nah, itu akan membantu kita untuk selalu khusyuk, gitu, selalu khusyuk. Termasuk dalam hal ini adalah jumlah rakaat tadi itu. Kalau sampai jumlah rakaat kita lupa, berarti kita tidak konsentrasi, begitu, ya. Makanya sebelum sholat kita harus konsentrasi. Nah, kemudian yang kedua tadi, jangan lupa berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu, salah satu doa yang tadi saya sebutkan yang diajarkan Rasulullah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, gitu. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari rayuannya, bisikannya, godaannya, gitu. Kalau tidak bisa membaca doa ini, boleh kita berdoa di dalam hati. Intinya, ya boleh juga membaca ta'awudz seperti yang kita hafal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu juga boleh, gitu. Atau intinya kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekhusyuan di dalam sholat ini, hindarkan dari godaan setan, gitu, sehingga kita akan terbantu. Jadi itu pasti karena satu, kita tidak konsentrasi. Yang kedua pasti karena digoda oleh setan dan kita tergoda. Kira-kira begitu Mbak Hasanah. Baik, terima kasih Ustaz. Di 4 menit terakhir Ustaz, secara singkat boleh disampaikan sebagai closing statement kita di tema pagi hari ini, begitu, untuk menutup program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Silakan. Baik, ya. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai yang ke-11 ini, kiranya kita memahami bahwa anugerah keimanan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita, ya. Dengan hidayah agama Islam ini adalah nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya kita harus memelihara keimanan kita, jangan sampai lepas, ya. Maka dari itu kita juga harus mengetahui
bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu, agar kita juga bisa introspeksi apakah kita ini sudah benar keimanan kita atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun tadi sudah memberikan identifikasi, istilahnya itu, bahwa orang yang disebut beriman itu adalah itu tadi, ciri-cirinya ada beberapa. Dan karena itu sekali lagi kita harus pandai ya mengintrospeksi diri kita, kita sudah termasuk ciri-ciri itu atau belum begitu. Nah, kalau sudah termasuk, alhamdulillah, tinggal kita pertahankan. Misalnya tadi sholat kita selama ini bagaimana ya? Kita sudah merasa khusyuk atau belum lah? Kalau sudah ya alhamdulillah, itu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi begitu. Yang terkait dengan harta benda seperti apa tadi itu, zakat kita bagaimana? Yang terkait dengan hubungan sesama, hablum minan nas kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana begitu. Nah, intinya bahwa ini menjadi bahan renungan bagi kita ya, untuk diri kita sendiri ya, agar keimanan kita makin sempurna, sehingga kalau kita bisa mempertahankan hal itu secara konsisten, secara istiqomah, maka kita meminta kepada Allah agar kita juga bisa mendapatkan rezeki yang paling besar ya di akhirat nanti, yaitu memasuki surga Firdaus. Kira-kira begitu Mbak Hasna ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di ruang dengar Radio RRI Tuban ini karena acara ini mudah-mudahan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.